sebagai komponen masyarakat yang dianggap bisa menjadi praktisi terhadap persoalan ini. Jadi saya coba akan paparkan. Ini pola hubungan kelembagaan di desa saat ini. Kenapa saya ingin PKK hadir, TBK hadir? Saya ingin membuat penyadaran baru tentang berlembaga. Jadi ketika selama ini orang berpikir pilar kelembagaan desa itu ada 3, LPMD, Kepala Desa, dan BPD. Undang-Undang 6 merubah konstruksi ini. Pilar kelembagaan desa itu menjadi belasan. Tapi komponen utamanya 3, Kepala Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Tapi ada tambahan 1 lembaga, yaitu lembaga adat desa dan lembaga lain yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Di sini ada Ratkom, ada Desa Siaga, ada Paralega, ada TBK, ada IKADD, ada Puskesmas. Ada juga RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna. Itu yang diakui oleh Undang-Undang Desa. Sehingga mereka lah sebenarnya bagian dari pilar pembangunan desa. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan ini akan merubah paradigma. Kalau desa melaksanakan pembangunan menunjuk KAUR dan KASI selaku kuasa pengelola keuangan desa, maka syaratnya dibantu LKD. Geus teu mutlak deui kudu LPM, tergantung urusannya. Bisa ku RT/RW, bisa ku PKK, bisa Posyandu, Karang Taruna, bisa jeung Ratkom, jeung Desa Siaga, Paralega, TBK, IKADD, dan Puskesmas. Sehingga pekerjaan-pekerjaan desa akan digandingkan melibatkan lembaga-lembaga sesuai fungsinya. Oke, sampai sini. Kemudian struktur pemerintahan desa, ada kepala seksi pemerintahan, seksi kesra, seksi pelayanan. Hari ini kita buka mata kita. Seksi pelayanan itu bukan pelengkap di desa, tetapi ternyata memegang ruh sistem pendataan dan informasi desa. Termasuk anu kudu ngajelaskeun soal carut marut PLT, data BLT, dan lainnya itu ada di seksi pelayanan. Informasi gerak langkah pembangunan desa, juru penerangnya adalah seksi pelayanan. Ketidaksampaian informasi kebijakan kepala desa kepada publik, diantaranya persoalannya sumbatan di seksi pelayanan. Sehingga hari ini saya selalu mendorong seksi pelayanan menjadi bagian yang mendapatkan informasi paling pertama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Karena tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menghantar isu-isu negatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan memberikan informasi terbaik tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan desa. Jadi ini kita geser paradigma, sehingga tanggung jawab seksi pelayanan itu besar. Kesra hanya urusan pelaksanaan pembangunan. Kepala seksi pemerintahan juga internal pemerintahan, tapi pelayanan langsung berhadapan dengan publik. KAUR, nanti ada KAUR perencanaan, itu kaitannya dengan SIPBM. Minta data ke seksi pelayanan terkait dengan apa yang harus kita intervensi. Urusan umum tadi sudah jelas, hari ini sudah ditunjukkan tugas masing-masing KAUR akan berfungsi. Dan inilah sebenarnya miniatur negara. Menteri, kepala negara, kemudian komponen-komponen kelembagaan desa. Hubungannya Kades dan BPD adalah konsultatif, Kades dengan LPM dan lembaga lain adalah kemitraan, pemerintah. Kemudian hubungan pemerintah, Kades dan BPD itu hanya kepada perangkat desa. Jadi komando langsung itu hanya ke perangkat desa. Di bawah Sekdes ada para KAUR, kemudian langsung kepada kepala desa juga ada KASI. Kepala dusun juga menjadi bagian yang langsung bertanggung jawab kepada kepala desa. Kenapa tadi Sekdes ngomong anggaran? Hari ini saya nyatakan kembali sebuah perubahan baru, bahwa Sekdes itu sebenarnya adalah kuasa, kepala desa adalah kuasa pengguna anggaran, ya. Sekdes adalah koordinator anggaran. Kemudian pada dirinya melekat jabatan sebagai Badan Anggaran Eksekutif. Jadi penentu anggaran eksekutif berdasarkan masukan KAUR KASI direkapitulasi adalah ada di Sekdes. Itu kebijakan pengelolaan keuangan. Kemudian siapa badan anggaran legislatif? BPD. Maka ketika ada sodoran APBDes, ada sodoran RKPDes, hari ini saya nyatakan saya merindukan ada proses pembahasan perdebatan yang tidak dibatasi oleh waktu terkait dengan kupas tuntas penganggaran di desa. Kita akan awali Juni ini perencanaan pembangunan desa, Musdes. Kemudian nanti sebelum kita akan buat sejarah baru juga, di Cileunyi tidak pernah ada desa yang menetapkan APBD di bulan Desember. Kita akan buat sejarah itu. Cibiru Wetan harus menetapkan APBD 31 Desember. Nah ini Bapak dan Ibu, pola hubungan kemitraan konsultatif dan koordinatif antara lembaga. Jadi hari ini saya sangat bahagia sekali. Kalaupun di pengantar Pak Bendahara ada hal yang kurang
Ini bukan hal yang kurang harmonis, tapi Pak pimpinan ya, ada hal yang kurang harmonis. Menurut saya ini bukan kurang harmonis, tapi komunikasi yang kurang intens. Karena orang teh pagaliwat jika di pasar papami jeung BPD. Sasalama jeung ketua BPD mah we. Tapi ketika ketua BPD belum punya keberanian melaksanakan haknya, memanggil kepala desa, dan hari ini dilakukan, maka saya sangat menghormati bahwa dan saya punya harapan besar BPD itu menjadi ini luar biasa. Ini potret kita Pak, jadi tidak bisa dipisahkan. Pemerintahan desa itu beungeutna Pemdes dan BPD. Cuma hari ini BPD tidak disebut pemerintahan, tapi lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah. Cibiruetan masih menyisakan PR, bangpai pikirannya. Kita butuh lembaga adat desa, kemudian lembaga pemasyarakatan desa balata, sehingga kalau ini sudah kuat seperti ini, solid, maka desa maju mandiri, sejahtera dan demokratis insya Allah akan terwujud dalam 6 tahun ke depan. Ini struktur kita menurut Undang-Undang 6, fungsinya jelas. Untuk apa PKK, untuk apa LPM, untuk apa posyandu? Wadah aspirasi masyarakat. Kasahan nyampaikan boleh ke BPD, boleh ke pemerintah desa. Melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan desa seperti RT RW, LPM, PKK, tugasnya adalah pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat. Jadi saya hari ini mulai sangat optimis dengan Cibiruetan. Kepedulian kawan-kawan di lembaga, kepedulian di perangkat desa, ketika ada letupan ketidakpuasan yang tidak akurat, kawan-kawan punya rasa memiliki yang luar biasa terhadap desa Cibiruetan, sehingga dilacak, direspon, dijelaskan. Karena itulah salah satu fungsi pemerintahan adalah bagaimana peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Kita menyisakan lembaga adat yang belum dibentuk, target tahun ini yaitu dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. Fungsinya adalah menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Tugasnya memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat. Mangga inventarisasi lagi, kita hidupkan adat di Cibiruetan. Tapi ulah adat-adatan yang nugar orang adat yang gitu. Ini Kopil Pemdes, tugasnya dibantu kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Ini hal yang dasar, tugas kepala desa yang keempat ringan. Menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan desa dan memberdayakan masyarakat. Tapi kalau dijabarkan hese, maka butuh kembang. Ini kewajiban kepala desa pegang teguh Pancasila, mengintegrasikan masyarakat, menaati dan menegakkan peraturan perundangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan, melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan. Pokoknya yang bagus-bagus itu tanggung jawab kepala desa. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan desa dan aset. Nah, dalam konteks mengelola keuangan desa dan aset, saya putuskan gedung olahraga desa itu dikelola langsung oleh pemerintah desa dan bendahara sudah membuka rekening untuk rekening penerimaan sumber-sumber pendapatan dari desa. Di antaranya dari ini, dan ditetapkan pengelolanya adalah kaul umum, nilai sewanya 2 juta. Kemudian juga kita berfungsi memberdayakan lembaga pemasyarakatan yang ada, sehingga jangan salah, bagian dari pemerintah desa itu unik. Yang BPD mitra dalam kerja. Tapi dalam ngabina BPD kewajiban kepala desa. Jadi mun BPD itu jalan oke, kepala desa wajib menyentuh. Maka mohon maaf. Ini kewajiban kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun, kepada BPD menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan kepala desa tertulis. Saya titip, dalam rangka keterbukaan informasi publik, dokumen desa adalah kategorinya dokumen negara. Saya hanya laporkan ke BPD, saya hanya laporkan ke camat, pihak lain pun kalau perlu meminta untuk tujuan apa dan por. Hal-hal yang seperti ini, dokumen-dokumen desa adalah milik BPD. Keasosiasi tidak ada kewajiban melaporkan dokumen desa saya. Tapi lawan kemarin ngobrol di desa Anda, desa kami begini. Tapi dokumennya itu hal yang bersifat cepengen BPD. Karena asosiasi BPD bukan hierarki kelembagaan BPD. Siapapun itu. Babinsa, Babin Kamtimas boleh minta dokumen desa, tapi meminta secara resmi untuk apa? Wartawan tidak harus diberi, cukup berikan informasi. Itu dalam rangka menjaga dokumen negara. Berikutnya, Bapak dan Ibu, saya masuk ke tugas BPD. BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Nitip ke BPD sagagah-gagahna bapak-bapak, lamun wilayahna merasa tidak terwakili bisa mencabut keberadaan ada di BPD. Sehingga yang tidak aktif, menggak disentil, bicarakan dengan wilayahnya, tata kelembagaan BPD sehingga solid. BPD pasang telinga, pasang daya endus, pasang mata tajam, sehingga segala persoalan yang ada di wilayahnya itu akan tertampung sebagai aspirasi. Ini struktur BPD, tidak perlu dibahas. Saya buka kesempatan kepada BPD, kalau membutuhkan tenaga administrasi BPD untuk mensupport BPD, mangga naikkan usul, kita akan carikan staf administrasi BPD, ngebantu ngerti, ngebantu apa, barangkali sekjen tidak tertangani. Tapi kalau BPD mampu menangani, karunya ka desa bisi beban APBD daripada engke ngaletikan honor BPD terus cenah sekretaris, alhamdulillah. Tapi desa tawarkan hari ini kalau BPD meminta staf administrasi BPD, kita carikan. Ini fungsi BPD, Pak, membahas dan menyepakati rancangan Perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi, mengawasi kinerja. Dalam konteks membahas dan menyepakati rancangan Perdes, BPD dapat mengusulkan Perdes inisiatif. Tadi disebut kita butuh Perdes tentang prakarsa inisiatif gotong royong masyarakat. Di sana harus masuk pasal tentang partisipasi perusahaan-perusahaan yang ada di desa dalam rangka pembangunan desa. Di sana harus disitir bahwa syarat mereka menyumbang adalah menyatakan bersedia memberikan sumbangsi kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan. Nilainya mereka nyatakan sendiri sehingga tidak menjadi pungli oleh pemerintahan desa. Jadi kalau mau disegerakan, bantu kami buatkan Perdes inisiatif tentang prakarsa inisiatif dan gotong royong masyarakat. Tugas BPD lain, saya kira kawan-kawan sudah cukup paham, ada 14 tugas untuk singkatnya. Kemudian ada tugas yang ingin saya kuatkan, BPD jangan ragu-ragu, yaitu BPD melaksanakan penilaian kinerja kepala desa. Apa yang dilakukan terkait kinerja kepala desa adalah pengawasan kinerja kepala desa melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Jadi hal yang paling utama dinilai adalah pelaksanaan tugas kepala desa. Yang tadi 4, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan ke masyarakat. Nilai, berikan opini, sudah bagus atau belum di pemerintahan, di pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Bentuk pelaksanaan pengawasan di tahap mana saja, pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun terhadap laporan. Maka BPD dapat menyampaikan laporan yang cukup memadai, kurang memadai, tidak memadai. Tidak memadai itu dalam konteks meminta tambahan untuk perbaikan. Di akhir tidak ada opini BPD tentang diterima atau ditolak laporan kepala desa. Karena laporan kepala desa kepada bupati. Oke, mudah-mudahan clear. Prinsip pengawasannya demokratis, objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, memberi solusi, terintegrasi. Jadi ulah rencet gitu. Ayo maju, oke nyumbul di sana. Kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan pengawasan berbarengan antar kegiatan, laksanakan secara terintegrasi. Dan punya indikator kinerja. Jadi BPD juga harus membuat indikator kinerja pelaporan. Ini matriknya yang harus kita laksanakan pada 3 tahap pelaporan. Ada indikator kinerja. Insya Allah kalau diperlukan saya bisa bantu. Indikator kinerja kepala desa yang baik itu apa? Saya bisa bantu dalam konteks pertemanan, tapi bukan dalam konteks kelembagaan. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Yang dilakukan oleh BPD hanya monet. BPD bukan auditor terhadap kegiatan yang didanai oleh APBD maupun non APBD. Terhadap 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan, itulah penilaian kinerja kepala desa menurut Permendagri 110. Nah, tugas BPD adalah nyepret kepala desa terkait dengan visinya. Apakah tertuang di RPJMD konsisten tidak dilaksanakan? Kemudian apakah menerima pokok pikiran BPD? Apakah RKPD-nya menjabarkan RPJMD? Apakah desain kegiatan RAB-nya itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan bagaimana APBD-nya? Kemudian bagaimana penugasan-penugasan lain? Terakhir, BPD bisa memberikan opini kinerja kepala desa pula. Tetapi BPD tidak boleh tidak memberikan pengakuan ketika kinerja kepala desa bagus, maka berikan apresiasi, pengakuan atas prestasi kepala desa. Di akhir tahun mari kita bangun itu. Desember kita sampaikan laporan pelaksanaan APBD kepada publik.
BPD sampaikan laporan pelaksanaan tugas BPD. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa BPD bekerja, pemerintahan desa juga bekerja, lembaga kemasyarakatan desa juga bekerja. Di Ciberwetan tidak ada dominasi kepala desa, tapi dominasi seluruh stakeholder yang ada di desa. Karena itu sejatinya berdesa. Jadi jadwal kita, Bapak-bapak, bulan Juni ini tolong dikawal. Desa harus musdes, kalau tidak musdes diingatkan. September harus terbentuk APBD, 31 Desember harus menetapkan APBD tahun 2021. Tidak ada instruksi dari pemerintah, desa akan jalan karena itu kewenangan desa. Sekarang masuk ke LKD, LPM, BPD, BUMDes dan lain-lain yang ada di sini. Yaitu lembaga pemerintah desa yang sesuai dengan LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Ini yang pokok, LPM, PKK, Karangtengah, RT Posyandu. Ini tugasnya kalau yang baru disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk lembaga yang baru. Dibentuknya atas prakarsa inisiatif masyarakat, maka kepala desa itu tidak bisa ujung-ujung ngebentuk RW, tidak bisa ujung ngebentuk RT, tidak bisa ngebentuk lembaga, tapi harus ada inisiatif dari masyarakat. PR-nya kita butuh perdes, Pak, tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan. Maka kalau mau diambil jadi inisiatif BPD, saya memberikan order pekerjaan. Tapi biayanya di BPD sama di pemerintah desa. Nah, tugas LKD melakukan pemberdayaan masyarakat desa itu serta dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Fungsinya sama, pengurusnya ditetapkan dalam masa jabatan 5 tahun, paling lama 25 jabat. Pak, ini yang perlu jadi catatan, Pak BPD, tolong evaluasi, buatkan PBS tentang LKD terkait dengan rangkap jabatan antar kelembagaan. Di kita masih perlu ditata. PKK jeung Posyandu ngahiji, padahal beda kelembagaan. Di antara tugas PKK adalah membantu kegiatan Posyandu. Tapi pengurus Posyandu lain pengurus PKK harusnya. Menjadi BUMDes lain Puskesos, menjadi Puskesos lain TBK, menjadi TBK lain anggota BPD, harus memilih. Ini mari kita evaluasi semua kelembagaan yang ada karena dimintakan pertimbangan. Menjadi LPM lain BPD, mari kita jadikan semua kelembagaan adalah entitas yang mandiri. Bagian batur, sina ngarilu, apal siput riweuhna di desa. Ya, kalau mau kita tata dari sekarang, mari kita sehingga Posyandu itu lembaga kemasyarakatan desa. Lain dijabat ke ketua PKK. Posyandu, PKK, hanya tugasnya saling menguatkan. Lalu kenapa ada sekdes? Sekdes mah hanya Pokjana, ketua Pokjana. Tapi ketua Posyandu desa harus memilih. Nanti kita tetapkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Apalagi dengan SIPB akan mengelola data, akan tahu kebutuhan layanan sosial dasar dari Posyandu. Oke. Yang berikut Ciberwetan butuh lembaga adat desa. Kita masih aya adat Nadran kene, aya nu kawi, aya seren tampil. Kita buat apa? Ulah salah. Aya nu kuburan, kita buatkan bimbingan ulah salah. Ada kaeyan kemana-mana ruat, kita buatkan bimbingan. Ini PR BPD, PR pemerintah. Oke, fungsi LAD melindungi identitas budaya dan adat harus mendatangkan kesejahteraan ekonomi dari pelestarian situ, pelestarian mata air, pelestarian hutan dan lain-lain. Nah, saya kira itu, Pak. Saya ingin mengajak kawan-kawan di akhir untuk menegakkan pilar tata kelola desa yang demokratis. Jadi lamun desa demokratis, cirina naon? Masyarakat pepeletukan tapi kritis jeung bener. Lain bernada fitnah. Itu yang disebutnya tegaknya kontrol publik. Ya. Yang kedua adalah terjaminnya hak rakyat dalam pembangunan. Contoh, ini kasus kecil tapi harus menjadi evaluasi. Ketika kita padatkan ya, RW apakah peka menjamin hak rakyat dalam pembangunan? Ari rakyat bantaran sungai, imahna jauh di sungai atau di bantaran sungai? Faktanya kemarin adalah RW mendata calon pekerja tenawaran anu sisi bantaran sungai. Berarti belum terjaminnya hak rakyat dalam pembangunan. Perkara tidak ikut itu pilihan. Kakara nawarkeun kanu jauh di Palungan. Ini contoh kecil. Ini tugas BPD iya.
Di antara fungsi-fungsi penilaian BPD terhadap kinerja pemerintah desa itu hal-hal seperti itu, bukan terhadap nota, bukan terhadap sistem pengadaan dan lain-lain, tapi bagaimana BPD mengevaluasi dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Yang ketiga pilarnya adalah kesatuan teori, nilai, dan tindakan. Lamun kita ngomong transparansi, akuntabilitas, batal haram, maka itu laksanakan oleh BPD, oleh lembaga pemasyarakatan. Maka hari ini kita nyatakan pemerintahan desa ingin menjadi pemerintahan desa yang bersih, maka semua berniat untuk menjadi pemerintahan desa yang bersih. Ulah ki aya tuntun udah capek atuh meureun hayangnya ngasaan. Nah, itulah yang tidak bernyatunya teori, nilai, dan tindakan. Contoh, saya peka terhadap hati rangka. Bayangkan Pak Adin, Kusadayana, bantuan manggulan, ngesang, buka baju, dudu, remi, wowo, semua. Sekdes, manggul. Bantuan diberikan ke batur. Apa haten kehayaan? Hayang. Tapi ingat di mana posisi kita. Maka harus sesuai antara teori, nilai, dan tindakan. Urang mah sudah memilih jalan hidup jadi pelayan masyarakat. Samemeh rakyat sebut perangkatna meureun sabar menunggu. Ulah pangheulana. Itu jadi 3 hal yang ingin kita bangun di komunikasi kita hari ini. Mari kita tegakkan kontrol publik, jamin hak rakyat dalam pembangunan. Yang ketiga, persatuan teori, nilai, dan tindakan. Sentilannya apa? Kades dibayar ke APBD, LPM-nya terima operasional, semua lembaga terima, BPD juga terima. Mari kita jawab dengan unjuk kerja yang ideal. Itu kesatuan teori, nilai, dan tindakan. Terakhir, saya ingin menguatkan BPD sebagai pilar tata kelola desa. Anda adalah pelopor tata kelola pemerintahan desa yang baik. Jeleknya pemerintahan desa kudu dipelopori ke BPD diajar benar. Ya. Jadi sebenarnya mah yang mengembalikan kepada rel kebenaran kalau pemerintah desa tidak berjalan sesuai ideal adalah ada di BPD. Penegak kewibawan pemerintah desa. Mun aya masalah temcuan saya. BPD ka wartawan heula, BPD ka polsek heula. Karena naikna kasus di polsek, naikna berita ke wartawan, anu goreng saha? Pemerintahan desa. Aya saha di pemerintah desa? BPD. Maka teu lucu lamun BPD aya kasus wartawan teu, aya kasus lapor teu. Kecuali wartawanna Bang Edi yang sudah menjadi teman BPD. Ya, suara Yang ketiga, BPD adalah pengawal dan penyalur aspirasi masyarakat. Ini semua dari mulai kontrol publik, terjaminnya hak rakyat dalam pembangunan, kesatuan teori, nilai, dan tindakan, pelopor tata kelola pemerintahan yang baik, penegak kewibawan pemerintah, pengawal dan penyalur aspirasi masyarakat adalah wujud hadirnya peran negara di tengah-tengah masyarakat. Karena adanya pemerintahan membuat masyarakat nyaman, membuat persoalannya teratasi. Ulah dia jika di Desa Batu, BPD pasti apa jeung pemerintah desa. Lain membantu masyarakat jadi tenang, tapi membuat masyarakat jadi liar. BPD dan para saja pemerintah desa, alhamdulillah di Cibiruetannya hanya masalah komunikasinya sungkan kamari mah era kita desa teh. Sieun itu dijawab ke kepala desa sorangan, bukti nanti kepala desa membagi tugas kepada perangkatnya. Jadi kita hanya persoalan ewu pak ewu. Ke depan BPD dengan sangat terbuka, mari kritisi pemerintah desa karena Anda adalah pelopor tata kelola pemerintah desa. Anda penegak kehidupan pemerintah dan Anda pengawal penyalur aspirasi masyarakat. Terakhir, semoga kita semua yang hadir di sini yang sudah menceburkan diri di Desa Cibiruetan jadi kelembagaan bangga membangun desa. Pilihan aya nu jadi satria. Erek filosofi narek tumbakarna, pokoknya mah halus goreng bela desa. Erek jadi guru dorna, aya nu jadi sangkuni, erek jadi togo. Itu ada pada filosofi kita semua. Dan harapan saya kepada kawan-kawan, urang mah sabenerna pawon melayani. Jadi
Filosofi kita lain ngadengkeun di posko teh bodor cepot suri, tapi mana kan tadi dengkeun. Filosofi buta, filosofi dorna itu jadikan nilai-nilai. Karena tadi kita konteksnya kebutuhan teori nilai dan tindakan. Ingat Pak, Cek Prabu Siliwangi dalam tata kelola pemerintahan mah Eropa mengklaim trias politika. Di abad ke-12, Prabu Siliwangi sudah ngomong Tritangtu di bumi sejak abad ke-4 sampai ke-8. Jadi hukum penegakan peraturan desa ada di Rama, Resi, Rata, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tegakna pemerintahan desa, lamun BPD na kuat, pemerintahan desa na ngadenge, masyarakatna kritis. Di dia dicerminkeun saha Rama. Rama teh meureun pelaksana penyelenggara pemerintah. Guru-guru, ratu pelaksana penyelenggara pemerintah, resi guru-guru, Rama cerdik pandai. Jadi di desa Cigeruwetan lamun aya nu pinter tapi kalah paminteran batur ngagonggorokan ka desa eta mah can mendalami filosofi hidup bermasyarakat. Tapi lamun anu punya pengetahuan ikut nimbrung ke desa dengan segenap kemampuan. Contoh misalnya Bang Edi keahliannya menulis, maka dialah yang menjual Cigeruwetan saat ini sehingga Cigeruwetan langsung gara-gara jadi ingat ke Bang Edi. Jadi sekali-kali ingat ke Bang Edi teh di BPD. Perhatikan saya Bang Edi. Saya kira itu Bapak-bapak, hatur nuhun, mudah-mudahan ini menjadi closing